perkenalkan nama saya Faranda Beatrice Kanaya dengan NIM 80802301000. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal akuntansi manajemen. Soal yang pertama, periode pengembalian dengan diskonto. Di sini kita dapat melihat ada 5 kolom. Kolom yang pertama tahun, kolom yang kedua arus kas, kolom yang ketiga faktor diskonto 8%, kolom yang keempat arus kas diskonto, kolom yang kelima kumulatif arus kas diskonto. Pada tahun yang pertama, arus kas 300 juta, faktor diskonto 0,926, arus kas diskonto 277.777.778 rupiah. Kumulatif arus kas diskonto 277.777.778 rupiah. Tahun yang kedua, arus kas 200 juta, faktor diskonto 0,857, arus kas diskonto 171.880.658 rupiah. Kumulatif arus kas diskonto 449.658.436 rupiah. Tahun yang ketiga, arus kas 145 juta, faktor diskonto 0,794, arus kas diskonto 115.105.675 rupiah. Kumulatif arus kas diskonto 564.764.111 rupiah. Tahun yang keempat, arus kas 125 juta, faktor diskonto 0,735, arus kas diskonto 91.906.856 rupiah. Kumulatif arus kas diskonto 656.670.968 rupiah. Dan tahun yang kelima, arus kas 105 juta, faktor diskonto 0,681, arus kas diskonto 71.699.245 rupiah. Kumulatif arus kas diskonto 728.370.213 rupiah. Diketahui investasi awal sebesar 400 juta, periode syarat pengembalian 4 tahun, diskonto 8%. Rumus untuk mencari faktor diskonto 1 bagi dalam kurung 1 ditambah R pangkat N adalah tahun dan R adalah diskonto. Contohnya 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 1 sama dengan 0,926. Rumus untuk mencari arus kas diskonto, arus kas kali faktor diskonto. Contohnya 300 juta dikali 0,926 sama dengan 277.777.778 rupiah. Dari tabel terlihat bahwa investasi baru tertutup pada tahun ketiga karena kumulatif arus kas diskonto mencapai 564.764.111 rupiah. Perhitungan bagian tahun ketiga, sisa investasi sama dengan 400 juta dikurang 449.658.436 rupiah sama dengan minus 49.658.436 rupiah. Karena kesalahan asumsi awal harusnya hanya sampai 380.658.436 rupiah. Sisa investasi setelah tahun kedua sama dengan 400 juta dikurang 380.658.436 rupiah sama dengan 19.341.564 rupiah. Proporsi tahun ketiga sama dengan 19.341.564 rupiah dibagi 115.105.675 rupiah sama dengan 0,1680 tahun sama dengan 2 bulan 16 hari. Kesimpulan investasi layak diterima karena periode pengembalian kurang dari umur proyek. Lanjut. Di sini soal yang kedua, menghitung net present value atau NPV. Diketahui PTA akan melakukan proyek dengan nilai investasi awal sebesar 800 juta dan menghasilkan cash flow selama 3 tahun masing-masing 420 juta, 300 juta, 550 juta. Bila diinginkan keuntungan sebesar 18%, berapakah nilai NPV-nya? Di sini terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama tahun, kolom yang kedua arus kas, kolom yang ketiga faktor diskonto 18%, dan kolom yang terakhir nilai sekarang. Tahun yang pertama arus kas 420 juta, faktor diskontonya 0,847, nilai sekarang 355.932.203 rupiah. Tahun yang kedua 300 juta, arus kasnya 300 juta, faktor diskontonya 0,718, nilai sekarang 215.455.329 rupiah. Dan tahun yang ketiga, arus kas 550 juta, faktor diskonto 0,608, nilai sekarang 334.746.980 rupiah.
Nah, mencari nilai sekarang, arus kas dikali faktor diskonto. Contohnya 420 juta dikali 0,847 sama dengan 355.932.203. Total PV sama dengan 355.932.203 rupiah ditambah 215.455.329 rupiah ditambah 334 juta 746.980 sama dengan 906.134.512 rupiah. Investasi awal sama dengan 800 juta. NPV-nya sama dengan 906.134.512 rupiah dikurang 800 juta sama dengan 106.134.512 rupiah. Kesimpulannya, karena NPV positif, maka proyek layak secara finansial. Baik, ini soal yang terakhir. Soal yang keempat, menghitung total biaya produksi dengan metode biaya total. Diketahui harga peroleh 300 juta, penyusutan 150 juta, harga jual 120 juta, disewakan biaya 100 juta, biaya komisi 800.000, dan biaya perbaikan 1 juta. Di sini terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama keterangan, kolom yang kedua alternatif 1 atau menjual, kolom yang ketiga alternatif 2 atau menyewakan, dan kolom yang keempat selisih. Harga jual 120 juta, pendapatan sewa biaya 100 juta, selisih 200 juta. Biaya komisi 800.000, biaya perbaikan 1 juta dan selisih 200 juta. Pendapatan bersih alternatif 1 itu 120 juta dikurang 800.000 sama dengan 119.200.000. Pendapatan bersih alternatif kedua 100 juta dikurang 1 juta yaitu 99 juta, dan pendapatan bersih selisih 20 juta dikurang 200.000 yaitu 19.800.000. Alternatif yang pertama nilai buku 150 juta, rugi 30 juta 800. Alternatif yang kedua nilai buku 150 juta dan rugi 51 juta. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.